Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Murid, santri, dan pemirsa dimanapun berada, melanjutkan video dengan judul Peradaban Baru bagian ke-29 dengan judul Armageddon tahun 2024 Masehi. Dari video volume sebelumnya ke-23 sudah disampaikan guru, dan sebelum dari video ini sudah disampaikan ya. Kalau toh kalian masih tetap tidak mempunyai kesadaran untuk meninggalkan agama yang palsu, ada sesuatu yang sangat buruk yang ada di dunia, terutama di negara Pancasila ya. Satu. Untuk membahas tentang Armageddon. Armageddon itu apa? Guru memakai sejarah atau memakai bahasa. Armageddon adalah peristiwa semesta. Armageddon adalah dua sisi dari cerita bahasa itu, yang kasar dan yang gaib bermusuhan. Di dalam kitab sudah disampaikan, anggap saja simbolnya Al-Mahdi dan Dajjal. Bangsa yang tidak baik dengan bangsa yang luhur. Material yang kasar dengan material yang halus akan berbenturan. Yang kasar dan yang halus pun juga akan bermasalah. Itulah yang disebut Armageddon, artinya semesta teracak dan tidak teratur menjadikan banyak kerusakan di semesta. Lantas apa yang kita siapkan sebagai bangsa manusia? Inilah para murid dan santri. Sudah banyak video dan ilmu sudah aku sampaikan, alhamdulillah sudah tersimpan di internet. Khususnya murid dan santri, apapun yang sudah aku ajarkan untuk mempersiapkan peradaban yang akan datang sudah aku siapkan di kitab dan sudah aku urai sebagian di video. Namun sebagian kunci-kunci dan sandi-sandi tidak bisa dibuka kecuali bagi yang dimampukan. Dari pemahaman ini para pemirsa, lihatlah, diukur ya, ini kita berbicara tentang semesta. Ini khususnya murid dan santri dipahami betul-betul ya. Semesta atau jagat raya sangatlah luas yang tak terjangkau bagi bangsa manusia. Satu contoh, guru memberi cerita. Apa yang disampaikan dari video sebelum ini, guru mengajak, mendidik, menyuruh muridnya silaturahmi kepada leluhur yang di Surya sana. Begitu sulitnya untuk mencapai keilmuan itu dibutuhkan kurang lebih 23-25 tahun dengan manusia yang memang terpilih. Itu baru dimampukan di sana. Maka melalui video ini guru berpesan kelak untuk menganalisa suatu manusia. Manusia dimampukan seperti itu, ciri-ciri standarnya ada. Satu, perilakunya jujur. Dua, bersih dari hal-hal yang disebut pencurian, penipuan. Tiga, manusia itu tidak banyak yang disebut biologis atau seksual. Itu barometer. Keilmuannya pasti dan valid. Tapi tentang keilmuan tentang alam kedewan hanya satu yang punya, tinggalannya di Jawa. Ini yang kalian harus bawahi. Satu contoh para pemirsa, si murid yang tertua diajak disuruh bermain di planet matahari. Membutuhkan waktu seperti itu. Padahal setelah matahari yang kita lihat setiap hari itu, di luar sana itu masih jutaan galaksi ya, bukan planet. Itu masih sangat jauh dan sangat jauh. Namun guru mengingatkan, pemahaman manusia atau makhluk bangsa manusia mampu sampai di alam sana. Itu beda dengan di alamnya ruh atau tentang alam kematian. Ini digarisbawahi agar kalian ke depan tidak berhalu. Jalurnya tidak sama. Ada jalur kehidupan, ada jalur yang disebut kalian di alam kubur,
Ada yang disebut di situ nanti ada neraka dan surga, bahkan sampai yang disebut swarga luka. Jalurnya tidak sama. Anda harus paham. Jalurnya tidak sama, ya. Lantas dengan peristiwa adanya seperti ini, diulas dan diceritakan oleh guru, semoga video ini menjadi catatan atau simpanan bagi murid dan santri untuk mengukur peradaban yang akan datang. Satu contoh, kurang lebih tahun berapa para pemirsa, guru lupa, ada enggak peristiwa yang disebut lapisan ozon bocor? Pernah enggak? Guru lupa. Lapisan ozon bocor itu kalau guru mau bercerita. Pada waktu itu, tahun itu, guru terlalu sering atau mengajarkan atau mendidik si murid, saya ajak naik ke matahari. Karena alatnya atau ubur rampenya kurang, sehingga ozon yang melindungi bumi itu bocor atau terlubang atau terlewati ilmuku dan muridku. Karena alatnya di dunia ini kurang, sehingga bekas yang saya lalui itu menjadi lubang. Maka kalian tahu tahun-tahun berapa itu dunia atau NASA menerangkan ozon itu bocor. Itu terlalui. Sebenarnya ozon itu adalah perlindungan juga bagi bumi dari planet-planet yang lain, dari makhluk-makhluk yang lain. Pada tahun itu guru mendidik murid diajak bermain di sana untuk menunjukkan bahwa ilmu dari leluhurmu bukanlah sesuatu cerita fiktif. Itu adalah suatu keilmuan yang maha tinggi. Karena faktanya leluhur kalian yang di Jawa, leluhur yang dari Jawa, kalian sudah aku terangkan. Sesungguhnya leluhurmu adalah dewa yang mengatur semesta. Karena kalian salah paham dan kalian terhasut oleh kitab yang tidak bermanfaat. Itulah problemnya. Dari cerita itu sampai sekarang tahun 2023, itu berimbas dan terus sampai sekarang diprediksi oleh NASA. Itu sampai ada besok yang akan terjadi, guru memberikan judul Armageddon, kalian menyebutnya storm maksimum. Jadi ada suatu daya matahari atau ledakan matahari panas yang sangat tinggi akan mengenai bumi. Itu sejarahnya di situ. Mari saya ajak berpikir, khususnya murid dan santri, kalian yang di luar sana. Di dunia ini keilmuan sangat banyak. Ada ilmu yang disebut metafisika, ilmu fisika, ilmu alam, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu geologi, dan ilmu apapun, pahamkan. Ilmu apapun yang ada di dunia, sampai manusia sekarang mampu ke ruang angkasa. Faktanya tidak mampu menyelesaikan. Kalau ada peristiwa itu, semesta itu akan menjadikan yang tidak baik. Satu contoh aja prediksi yang disampaikan dari negara lain. Bahwa tanggal 1 Januari 2024 ada yang disebut strong maximum. Saya beri ilustrasi para pemirsa. Kemampuan ilmu seluruh dunia menjadikan satu disatukan menjadikan suatu alat yang sangat canggih, mampu melihat dan mampu mendeteksi bahwa di planet matahari ada sesuatu peristiwa yang tidak baik. Ya. Tapi faktanya ilmu secanggih itu hanya mampu melihat dan mendeteksi. Tapi tak akan pernah mampu untuk menyelamatkan atau melindungi atau mendapatkan solusi dari semesta kalau hal peristiwa seperti ini. Coba para pemirsa, di tahun 2023 alat begitu hebat sampai mampu mendeteksi jaraknya dan apapun. Faktanya matahari mengalami peristiwa seperti itu, mengeluarkan daya panas yang sangat tinggi. Alat yang dikembangkan kemampuan bangsa manusia itu hanya mampu mendeteksi dan melihat, tapi tidak mampu menyelesaikan. Hebatnya dari leluhur kalian yang dari Jawa.
Seperti apa yang aku lakukan, seperti apa yang aku ajarkan kepada ring 1. Di situ pun kita mampu untuk menerima, mendapat jawaban. Tatkala semesta atau planet-planet itu tidak baik. Begitu hebatnya moyangmu yang ada di Jawa. Mungkin kalian sekarang terobsesi dari negara yang luar yang katanya hebat. Faktanya hanya mampu melihat, tidak mampu menyelesaikan. Tidak ada solusi. Yang lebih konyol lagi kalian meyakini sesuatu katanya ada Tuhan yang maha kuasa. Guru memberi pertanyaan, semoga kalian sadar meninggalkan hal-hal yang bodoh itu. Kalau toh peristiwa Armageddon tahun 2024 Januari besok terjadi, pertanyaannya, yang kalian tuhankan, yang kalian sebut katanya si Allah atau Tuhan Allah. Pernah berpikir, bagaimana cara yang kalian imani, yang kalian sebut Tuhan? Bagaimana cara Tuhanmu menyelamatkan negaramu? Bagaimana Tuhanmu menyelamatkan kalian? Bagaimana caranya? Kalau toh Tuhan yang kalian sembah, yang kalian imani, yang kalian didogma, ditipu dari kitab, Tuhan menyelamatkan makhluknya, menyelamatkan ciptaannya, tidak ada konsepnya. Itu namanya bukan Tuhan. Itu namanya halu. Pahamkan? Pernahkah kalian berpikir, saya ajak berpikir yang sangat tinggi. Kalau toh bumi akan mengalami hal yang buruk, sedangkan manusia di bumi meyakini, sampai bertikai, berkelahi, menghujat, bahkan sampai membunuh. Meyakini sesuatu yang halu, tapi kalian meyakini bahwa Tuhanmu maha kuasa. Kalau toh peristiwa besok itu terjadi, apakah Anda tidak berpikir, bagaimana Tuhanmu menyelamatkan dirimu, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan negaramu? Kalau kalian hanya yakin, cara Tuhanmu dengan cara apa? Kalau Tuhan tidak mempunyai cara, itu bukan Tuhan. Itu namanya halu. Itu bagi bangsa manusia, itulah yang disebut putus asa. Karena tidak kemampuannya. Lantas bagaimana guru? Maka melalui video ini guru memberi kesadaran khususnya kalian yang ada di bumi Pancasila. Dan lebih khusus kalian yang di Jawa. Dan lebih khusus dan wajib kalian murid dan santri harus tahu. Sesungguhnya ilmu yang aku ajarkan adalah sesuatu yang sangat tinggi, sesuatu yang sangat luhur. Itulah yang sudah aku ciptakan dan aku rancang. Akan mempersiapkan peradaban yang akan datang. Para pemirsa coba. Manusia berapa mengimani katanya ada Tuhan yang mampu dengan kun fayakun. Sekarang antariksa, NASA memprediksi akan terjadi seperti itu. Kalian menyembah tiap hari. Pernahkah Anda mendapat jawaban dari Tuhanmu? Ataukah Anda bisa bertanya, wahai Tuhan, wahai ya Allah, akan terjadi seperti ini. Bagaimana engkau menyelamatkan aku dan keluargaku dan umatmu yang ada di bumi? Kalau engkau mampu menyelamatkan aku, konsepnya bagaimana? Ini tantangan bagi kalian yang meyakini, yang mengimani katanya Tuhanmu yang paling hebat bagaimana? Itulah para murid dan santri. Kembali lagi. Begitu hebatnya para leluhur kita. Tapi tinggal hanya berapa sosok yang ada di dunia. Dan tinggal berapa yang ada di Jawa. Lantas gimana guru kalau sudah seperti ini? Maka kembali lagi. Guru belum membuat keputusan. Tapi sebagai murid dan santri itu kewajibanku untuk menyelamatkan kalian. Barangkali kalau terjadi hal-hal yang akan terjadi. Meskipun bulan besok tidak terjadi. Tahun-tahun ke depan kalau toh ada peristiwa apapun, aku selalu bersamamu. Karena itu konsepnya Sang Maha Pencipta. Coba kalian saja berpikir para murid dan santri. Kalian sejak kecil pun dididik di dalam bidang agama.
terutama kita dari agama Islam. Bisakah Tuhan yang kalian sembah, yang kalian imani, menyelamatkan kalian? Ataukah kalian hanya pasrah? Bangsa manusia yang pasrah itu bangsa yang putus asa. Bangsa yang tidak tahu akan Tuhannya. Bangsa yang tidak tahu akan konsepnya, maka dia membuat satu kalimat pasrah atau berserah diri. Kalau tahu manusia itu hanya pasrah dan berserah diri, kau pasrahkan kepada siapa dirimu? Kalian di Indonesia sering kata mendengar dan mengucapkan pasrah. Yang kau pasrahkan kepada Tuhan apamu? Apakah kepasrahanmu diterima oleh Tuhan? Ataukah Anda hanya terpelosok karena halusinasi? Atau kalian sudah tidak mampu sehingga membuat kalimat itu pasrah? Iya guru, gimana? Maka hal ini sangat penting para murid dan santri. Maka guru pun belum memutuskan sampai saat ini, apakah negaraku aku selamatkan? Atau ke kalian justru malah kesempatan untuk peristiwa ini kalian akan aku daur ulang? Itu belum memutuskan. Sebagai analisa tolak ukur ke depan para murid, memperkuat dari video sebelumnya, kalau toh aku dan tim dimampukan untuk menyelamatkan negara dan bumi, aku dan leluhurmu dimampukan akan menyelamatkan kalian dari peristiwa yang sangat buruk. Pertanyaannya, kontribusi kalian sebagai manusia apa? Kontribusimu sebagai makhluk apa kepadaku, kepada keluargaku, dan kepada leluhurmu? Sedangkan suatu negara yang kalian mengimani, meyakini kalian punya negara Indonesia. Apa yang aku ajarkan justru malah kalian backlist, sesat, dan nyimpang. Kira-kira fatal enggak bangsa dan negaramu? Yang diberi hak, yang dimampukan untuk menyelamatkan kalian, justru kalian backlist, sesat. Kira-kira bagaimana? Apakah layak, ataukah pantas, ataukah wajib? Manusia yang berkelompok, bergerombol, yang suka menuduh itu, haruskah aku daur ulang? Mulai bapaknya, mulai orang tuanya, sampai anak dan cucunya. Kira-kira bagaimana para murid dan santri? Tapi ada sesuatu peristiwa yang sangat buruk. Sebagai manusia aku tahu dan aku pun paham. Peristiwa ini pun aku bisa mengukur. Aku pun bisa diberi kemampuan. Sama, kita pun akan kolaborasi dengan para moyang dan leluhur. Tapi kalau bangsa manusia itu bisa diselamatkan dan mau diselamatkan. Tapi faktanya kalian yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian sudah tidak layak jadi manusia. Leluhur kalian yang menciptakan sesuatu karya, yang mewariskan bumi sebesar ini, kalian tinggal. Kalian hanya berburu, hanya uang dan jabatan. Bahkan kalian lupa akan jati dirimu. Kalian hanya menyembah kepada orang-orang di luar sana. Justru orang-orang yang tidak ada gunanya. Sampah kau angkat jadi rasul. Sampah dunia kau angkat menjadi utusan para leluhur. Sampah manusia kau imani sebagai panutan. Itulah faktanya. Kira-kira bagaimana guru? Maka melalui video ini guru berpesan, pandai-pandailah mempelajari apa yang aku ajarkan kepada kalian. Karena itu adalah ilmu warisan para prasejarah leluhur di sana. Syukur dan alhamdulillah sedikit guru masih dimampukan untuk mengajarkan kalian. Meskipun kalian tidak mampu seperti apa yang diajarkan guru, paling tidak kalian lebih baik daripada peradaban kemarin. Itulah para murid dan santri, guru menyampaikan. Guru belum mengambil kesimpulan, tapi guru menyampaikan bekali dengan kain bonangan. Kalau yang belum berbaiat, segera lakukan sesuatu. Karena kenapa? Kalau toh ini terjadi betul, sesuatu hal yang sangat buruk. Tapi guru menyampaikan kembali, peradaban terutama di negaramu, guru menghitung dan mempersiapkan itu sampai tahun 2028. Peristiwa yang buruk masih banyak. Lantas gimana? Masih jauh. Tapi guru masih belum masuk ke ranah itu.
guru masih belum mempersiapkan apa yang kita akan siapkan untuk menyelamatkan banyak manusia. Karena apa? Karena bangsamu, pemimpinmu, kalian adalah sudah rusak. Maka guru sudah menyimpulkan, sesungguhnya kalian, para pejabat dan pemimpin, kalian adalah sampahnya negara, sampah kehidupan dan sampah dunia. Faktanya, dengan keberadaan Anda, dengan adanya kehidupan Anda di bumi Pancasila, kehidupanmu hanya menjadikan kerusakan. Orang lain menjadi susah, bangsamu rusak. Kalian saling memusuhi orang yang tidak sama dengan kalian. Semoga besok dan lusa guru pun akan membuat keputusan. Tapi ada keputusan yang Anda harus pahami. Kalau toh kalian tetap perilakumu seperti itu, dan kalian sudah sulit untuk menemukan kebenaran, mau dan tidak mau tahun 2024 sampai tahun 2008, kemungkinan dan sangat dimungkinkan kalian akan didaur ulang. Kemungkinan bisa didaur ulang dengan alam, dengan peristiwa bencana alam. Kemungkinan juga kalian akan didaur ulang secara politik dan kalian akan dihilangkan di atas bumi Pancasila. Karena perilakumu sudah menyimpang dari kodrat manusia. Perilakumu sudah menyimpang dari kodrat yang mempunyai bumi Pancasila. Bersyukurlah kalian yang sudah keluar dari agama jahiliyah. Bersyukurlah para saudara-saudara kalian yang di sana, yang masih berpegang teguh kepada Hindu, kepada Buddha, kepada Kapitayan, dan tetua-tetua adat. Bersyukurlah kalian masih kuat berpegang prinsip. Semoga kalian terselamatkan sampai kapanpun, dalam keadaan apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.